Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarafal mu'minina bitasrifi nuril iman wa nawwara suturahum bil ma'rifati wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-wasilatul atma fi nailil hufran. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bida'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa wasdaqul qailin innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Shadaqallahu adzim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahbab dan kiram rahimakumullah, para alim, para kiai, para asatidz, ustadzat yang insyaallah dimuliakan Allah SWT, para masyayikh, para sepuh jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah wa syukurillah kita telah menyelesaikan kewajiban kita salat maghrib berjamaah di masjid yang insyaallah kita dimuliakan karenanya. Salawat dan salam disampaikan oleh uswah kita, teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan para pengemban risalahnya nggak kelak di akhir zaman. Ahbab dan kiram rahimahumullah, alhamdulillah kita hari ini kedatangan tamu-tamu Allah subhanallah ya. Saya senang sekali kalau ketemu dengan jamaah ini gitu ya. Ini senantiasa memakmurkan masjid ya, menggerakkan orang yang kalau saya sih luar biasa itu. Ada orang lagi gitaran maghrib didatangin, Mas ayo kita ke masjid ini. Ayo ke masjid. Yang gitaran cuek aja itu. Cuek aja. Ya itu. Tapi besok lagi gitaran lagi didatangin lagi. Ayo Mas ke masjid ramah saja sholat bersama-sama. Masyaallah. Nah ini ya yang berjenggot-jenggot ini. Enggak mau juga, masih cuek juga. Paginya mulai risih. Oh diajak juga ke masjid saya terus-terusan kok saya enggak mau. Lama-lama mau juga insyaallah ya. Jadi insyaallah ini orang-orang yang terus menerus ya, kalau orang seperti diibaratkan seperti batu, kalau terus kena tetesan hujan, ya memang tetesan hujannya itu loncat. Tapi kalau terus menerus ya rama-rama terkikis juga. Ya. Ini ibaratnya ketelatenan seorang pengemban dakwah itu seperti itu. Mohon maaf Bro Kiai, ini saya kena jadwal ini karena kewajiban aja nih. Bukan menggurui tapi ini karena saling tukar. Insya Allah yang saya bacakan itu mereka sudah pada tahu semuanya. Hanya saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin membacakan satu hadis yang belum selesai saya bacakan, keburu habis waktunya ya. Tapi hadis ini insya Allah sudah maklumun bidharurah, sudah semua orang Muslim yang kalau sering ke masjid insya Allah tahu dengan hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qol. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol menceritakan, Sami'tu Rasulullah SAW, aku pernah mendengar sabda Rasulullah SAW. Yaqul, beliau bersabda, sab'atun yudilluhumullahu fid dilihi yauma la dilla illa dilluhu. Sab'atun, ada 7 golongan manusia. Golongan manusia, 7 golongan manusia. Yudilluhumullah fid dilihi, yang nanti dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dalam lindungannya.
yauma la dilla illa diluhu. Di hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Waktu itu tidak ada perlindungan, yang melindungi hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang dalam keadaan ketakutan, tidak ada perlindungan, yang melindungi hanya Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu, kemarin saya tanyakan kepada jamaah, pernah nonton prank gitu, prank pocong gitu ya. Saya itu ya di YouTube ada tulis prank pocong Pak itu ya, itu cucu saya itu yang itu. Tapi saya ambil pelajarannya, ya sambil ketawa nggak apa-apa lah ya, tapi sambil pelajarannya. Itu orang yang lagi bersama-sama bergandengan ya, lagi ngobrol menuju suatu tempat, tiba-tiba ada pocong itu. Orang itu berhamburan tidak menolong temannya, enggak nolong temannya, bahkan tabrakan satu sama lain, guling-guling gitu ya, lari. Nah, itu baru pocong, ketakutannya kayak gitu. Seperti itu ya. Nah ini nanti di hari yang tidak ada perlindungan, yang semua orang ketakutan ya, itu ada 7 golongan manusia yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakutannya terhibur, ketakutannya itu tertolong oleh penolongan Allah Subhanahu, lindungan Allah Subhanahu wa taala ini. Yang pertama kata Rasulullah SAW, imamun adilun. Bukan kiai, bukan ustadz, bukan orang yang sering ke masjid. Yang pertama, urutan pertama itu bukan itu. Urutan pertama itulah imamun adilun. Para imam, para pemimpin yang adil. Adil. Adil itu artinya apa? Ya, tidak merekayasa, tidak membuat sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ya. Kebalikannya adil itu zalim. Ya. Adil itu kalau orang ulama mengatakan adil itu menempatkan satu tempat pada tempatnya. Ya. Nah, kalau air ditempatkan di botol ini adil. Gitu. Tapi kalau air ditempatkan di wadah yang bukan pada tempatnya, itu enggak adil. Imamun adilun. Wasyabun nasa'a fi ibadatillah azza wa jalla. Dan para pemuda yang meninggal dunia, yang dulu ketika hidupnya itu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya barangkali besok ya, ini bapak-bapak ini, para ulama ini sudah mulai bergerak ngajakin sholat ya, kepada teman-teman yang punya rumah itu ya, diterima, diajak sholat, berangkat sholat. Wong ini dilindungi besoknya. Besok seperti itu kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para pemuda yang hidupnya senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Diajak ibadah kok nggak mau, itu ya kebangetan. Ya. Kebangetan. Dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diajak ibadah nggak mau. Cuman ibadah doang gitu ya. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqu bil masajid. Para orang-orang yang kolbunya, hatinya itu terikat dengan masjid. Kita keluar kota, turun dari bis, yang dicari itu di situ ada masjid apa enggak itu. Ini orang yang hatinya terikat dengan masjid. Merantau di luar negeri, yang dicari masjid. Insyaallah ya, tahun 90 saya keluar negeri itu ya, di negeri yang di situ tuh negerinya itu tidak ada, ya jarang sekali orang muslim ya. Saya cari di kota Paris itu saya cari itu ya, sama teman-teman, ketemunya masjidnya Imam Khomeini itu waktu itu. Ya sholat di situ, apa-apa gitu ya, sholat ya.
Yang dicari itu masjid. Jadi orang yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid, rindunya dengan masjid. Di satu tempat tidak ada masjid, sedih. Masjidnya hanya sekotak aja, tempat sujud. Masjid itu tempat sujud ya, hanya di kandangnya aja itu ya. Ke luar kota, ke hotel, ya. Masjid jauh ya, cuman di situ doang gitu. Ya. Yang ngajak teman-temannya sebelah-sebelahnya barangkali mau gitu ya. Orang yang terikat hatinya dengan masjid. Wa rajulani tahabba fillahi aja wa jalla. Ijtama alaihi wa tafarraq alaihi. Dua orang sahabat yang bersahabat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersahabatnya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama alaihi, mereka berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Wa tafarraqu alaihi, dan mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka kumpul ketemu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang seperti kumpulnya itu enggak sembarangan gitu ya. Kumpul mesti mau menimba ilmu. Kumpul itu pasti ada sesuatu yang dicari, yang itu datangnya dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang ketemunya karena Allah, berpisahnya karena Allah. Kenapa berpisah? Ya mungkin berdakwah masing-masing ya. Mungkin akan mencari guru masing-masing itu. Berpisah karena Allah dan bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun ta'atuhu imra'atun ta'atu mansubi wa jamali faqala inni akhafullah. Dan seorang laki-laki yang didatangi seorang perempuan, ya. Wa rajulun ta'atuhu imra'atun ta'atu mansubi wa jamali. Dia punya pangkat dan dia punya kedudukan dan cantik. Kira-kira gimana? Kadang-kadang lupa tuanya, udah tua lupa. Orang datang cantik gitu ya, punya kedudukan ya, mobilnya bagus, rumahnya bagus, ya, punya jannah, punya kebun yang bagus itu, yang enak dipandang, diajak jalan-jalan itu, digoda dengan orang semacam itu. Ya. Tapi orang ini mengatakan, inni akhafullah. Sungguh aku ini takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang kayak gini banyak apa sedikit ini Pak? Sedikit. Kita aja kalau kedatangan orang kayak gitu nggak tahu apa kuat apa enggak tuh. Sholat maghribnya nanti ditinggalin. Orang didatangi perempuan cantik ya, punya jabatan, punya kedudukan ya. Mobilnya banyak tinggal pilih itu. Nah, tapi dia mengatakan itu tadi. Kalau saya untuk maksiat enggak lah itu. Saya untuk maksiat saya tunda dulu itu. Ya. Insya Allah akan ketemu dengan yang lebih cantik dari orang ini. Ini jadi faqala ini akhafullah. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dan seorang laki-laki, ya, seseorang ya, yang bersodakoh, bisodakotin, dengan sodakohnya ini, fa'afaha, dan menyembunyikannya. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai tangan kanannya enggak tahu, tangan kirinya enggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini perumpamaan Pak ya. Jadi bukan seperti itu ya, mesti tahu namanya itu ya. Jadi tangan kanannya berinfak, tangan kirinya enggak. Ini menunjukkan bahwa orang ini betul-betul menyembunyikan kebaikannya. Nah, orang semacam inilah yang nanti akan mendapatkan perlindungan Allah SWT. Dan ini sering bertanya kalau ada orang menyampaikan hadis semacam ini, Pak itu kalau menyumbang masjid terus diumumkan bagaimana itu Pak? Masjid itu perlu administrasi Pak, perlu administrasi, perlu pertanggungjawaban kepada umat.
Maka kalau uangnya kurang sekian dipertanggungjawabkan, kalau tambah sekian dipertanggungjawabkan. Nah, itu karena itu maka itu boleh disebutkan. Ya. Dan tidak apa-apa. Fisyirri wal alaniyah. Ya. Dalam keadaan syir maupun dalam keadaan terang-terangan itu tidak apa-apa, sama baiknya. Wa rajulun dzakarallahu khalian fa fadat ainahu. Dan orang yang berzikir di dalam keadaan sepi ya, sampai dia itu meneteskan air matanya. Karena ingat dosa-dosa yang sudah lalu ya. Di malam hari kita itu bangun kemudian kita itu berzikir ya, berzikir sampai mengevaluasi, menghisap dirinya sendiri sampai bertetesan air matanya. Nah, ini orang yang semacam ini ya. Apakah bisa Pak orang kayak kita ini apa bisa? Insya Allah bisa. Kalau kita membiasakan insya Allah bisa ya. Seperti itu bisa ya. Sebab perbuatan seseorang itu tergantung kebiasaannya. Nah, pergaulan seorang itu mempengaruhi agamanya. Jadi orang yang dilindungi oleh Allah, yaitu orang yang berzikir kepada Allah, mengingat pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertetesan air matanya. Muttafaqun alaih, ini disepakati oleh dua perawi hadis Bukhari Muslim. An Anas radhiyallahu qol, dari Anas radhiyallahu qol. Anas ini adalah sahabat Rasulullah yang paling muda, yang meninggalnya terakhir ya. Dan dia banyak menceritakan tentang hadis ya. Anas punya anak namanya Malik, makanya ada Imam Malik itu anaknya ya, Anas bin Malik. Khotbah Rasulullah SAW khutbatun ma sami'tu mislahu. Rasulullah pernah berkhutbah Rasulullah SAW suatu khutbah, kata dia, yang aku tidak pernah mendengarnya. Disampaikan Rasulullah yang aku tidak pernah mendengarnya, qatun, betul-betul tidak pernah mendengarnya. Faqal, Rasul kemudian bersabda, lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan. Kalau kalian itu ngerti apa yang aku ketahui, kamu itu akan berketawa-ketawa itu sedikit. Kalau tahu yang diketahui Rasulullah, Rasul sudah tahu semuanya. Ketika Isra Mi'raj ditunjukkan surga seperti apa, neraka seperti apa, ngerinya seperti apa. Kalau itu kalian tahu, kalian itu enggak banyak berguru, kalian tidak akan banyak ketawa-ketawa ya. Kata Rasulullah SAW, la dhahiktum qalilan wala bakaitum kasiran. Dan kalian akan banyak menangis ketakutan karena pengetahuan yang aku ketahui. Jadi kalau Rasul ya, pengetahuannya kita tahu, yang dilihat Rasul tahu, yang dirasakan Rasul tahu, yang diberitakan Rasul itu kita tahu dan betul-betul menghayati, maka kata Rasulullah kalian akan ketawa, berguru itu sedikit dan kalian akan banyak menangis. Takut Pak. Dan ini dirasakan ketika apa? Ketika malam hari. Bangun malam hari jam 2:30, jam 3 ya. Sekarang 3:30 masih bisa gitu. Bangunnya jam subuh kurang 10 menit ya, sempatkan sebentar. Kalau masih 1 jam, masih 1-2 jam, 1,5 jam itu, panjangkan sholat malam, nikmati hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir, insya Allah kita tuh akan merasakan bagaimana Rasulullah SAW ilmunya pada kita. Kemudian bagaimana kata
Anas bin Malik, fahoti ashab Rasulullah sallam wujuhum lahum khonin. Ketika mendengar itu, para sahabat kemudian apa? Menutup wajahnya. Jadi kalau Rasul bercerita, maka cerita itu seolah-olah di hadapan kita. Seorang sahabat itu pernah mengatakan, ya Rasulullah, saya tuh kalau di hadapanmu ya Rasulullah, surga dan neraka itu kelihatan banget itu. Kelihatan banget. Tapi kalau sudah keluar, lupa semuanya. Lupa semuanya. Nah, ini makanya kata Rasulullah, sering-seringlah duduk di majelis ilmu. Dan majelis ilmu semacam ini itu jauh lebih baik dari aktivitas apapun. Bahkan sholat 1000 rakaat itu sekarang ini jauh lebih baik. Majelis ilmu. Ya. Walaupun dibacakan hadis, 1 hadis, 2 hadis, ya. Diingat-ingat majelis ilmu itu lebih baik daripada sholat semalaman. Itu bukan berarti kemudian mendelete, membuang yang sholat malam itu, bukan. Nanti saya udah di majelis ilmu udah lebih baik dari sholat semalaman, bukan. Bukan. Ya, sholat malam itu tetap. Cuman ini bagus, lebih baik daripada sholat semalaman. Sholat malamnya bagus ya. Jadi semua aktivitas yang baik, yang soleh, itu adalah amalan-amalan yang baik untuk kita. Jadi ketika Rasul menyampaikan itu, sampai sahabat itu kaget, kemudian menutup wajahnya, nangis terseduh-seduh, karena ya memang nggak tahu. Ya. Maka seorang ulama, guru saya itu, kalau kalian mendengar membaca bacaan Al-Quran menceritakan tentang neraka, hendaknya kamu itu menangis. Kalau nggak bisa nangis gimana, Ustaz? Ya menangislah karena kamu nggak bisa menangis. Kalau kamu dibacakan Al-Quran tentang siksa, nangis. Tapi kalau kamu nggak bisa nangis, nangislah karena kamu itu nggak bisa menangis. Ya itu, ngerti? Artinya memang bebal itu. Memang bebal. Dibacakan ayat-ayat yang menyiksa, ayat-ayat neraka, nggak tergetar hatinya, nggak tergetar. Ya, memang aku nangis karena memang aku ini bebal, itu bebal. An Adi bin Hatim radhiyallahu an qala Rasulullah sallam, dari Adi bin Hatim menceritakan Rasulullah pernah bersabda, kata Rasulullah, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullah laisa bainahu wa bainahu turjaman. Tidaklah minkum, kalian itu nanti di hadapan Allah, ahadun minkum illa sayatukallimuhullah, kalian akan diajak bicara dengan Allah. Kita ini tidak ada seorang pun yang tidak bicara. Semuanya akan diajak bicara dengan Allah SWT, mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Langsung bicara dengan Allah. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullah laisa bainahu wa bainahu turjaman. Antara Allah dengan kita itu tidak ada penterjemahnya. Jadi nanti kita tuh bisa ngomong Arab, Pak, di sana. Sekarang belum bisa ngomong Arab, nanti bisa ngomong Arab di sana. Allah itu nanti akan berdialog dengan Allah, mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Laisa bainahu wa bainahu turjaman. Fayang duru aymana minhu fala yara illa ma qaddama. Kemudian kita, orang itu melihat ke kanan, ya, minhu fala yara, maka tidak ada yang dilihat
kecuali apa yang telah dilakukan dahulu. Masya Allah. Jadi besok kita berhadapan dengan Allah, mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di hadapan Allah. Kita dalam ketakutan melihat ke kanan, itu gambaran kita, foto-foto kita, ya, video kita barangkali begitu, ya. Tidak ada yang dilakukan kecuali dulu dilakukan apa, kita melakukan apa, itu yang kita lihat. Makanya kalau Allah itu adalah maha adil, ya memang iya, ya, memang iya. Sini ada malaikatnya, serat terus direkam terus di sini. Nanti tinggal setel klik, itu lihat sendiri itu. Ya. Dulu saya waktu kecil malaikat sini gimana, apa digendong itu malaikatnya tuh. Ya. Sekarang begitu ngelihat komputer gitu ya, oh barangkali ada daging di sini, chip diselipkan di sini, nggak tahu ya, Rokib dan Atid ya. Besok tinggal setel aja, klik itu lihat sendiri itu. Lihat ke kanan, apa yang sudah dilakukan. Jadi kita menghisap sendiri, Dah dihisap, dah pantas kamu masuk neraka, pantas masuk neraka. Pasak masuk surga, masuklah ke surga. Dituntun oleh malaikat yang masuk ke surga. Makoda. Wayang duru ash'ama minhu fala yara illa ma qadama. Kemudian dia menengok ke kiri, tidak ada yang dilihat kecuali apa yang sudah dilakukan dulu di dunia itu. Fayang duru baina yadaihi fala yara illa naron tilqa'a wajhihi fattakun naro walau bisikin tamratin. Kemudian kita melihat ke kanan apa yang sudah dilihatnya itu apa yang sudah dilakukan di dunia, melihat ke kiri apa yang sudah dilakukan di dunia, melihat ke depan, yang kanan kiri sudah dilihatnya, ke depan isinya neraka, di depan wajahnya. Fattakun naro walau bisikin tamratin, maka jagalah kalian dari api neraka walaupun dengan sebutir kurma. Artinya berinfak, walaupun hanya sebutir kurma, infakkan itu sebagai penjaga kita untuk api neraka itu. Insya Allah sebutir kurma kalau ikhlas, ya, kalau yang menerima ikhlas dan memang butuh, insya Allah itu akan menjaga kita dari api neraka. Jangankan orang, ya, diceritakan anjing aja ya, yang kelaparan, kepengen minum, dikasih minum, itu menuntunnya kepada, nah itulah ajaran Islam. Makanya kalau Islam dikatakan itu kejam, itu kebangetan yang mengatakan itu. Ajarannya luar biasa, ya, luar biasa. Ana Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu. Dari Aisyah istri Rasulullah sallallahu, ya, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, qalat, Aisyah menceritakan, sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu menceritakan, yusarun nasu yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan. Nanti di yaumul qiyamah itu kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak pakai alas kaki, nyeker semuanya kita, yang kaya, yang tidak punya duit, semuanya itu nyeker semua, enggak ada berpakaian bagus-bagus, enggak ada, ya. Khufatan uratan, dan tidak berpakaian. Mereka semuanya, kita itu nanti dilepas, tidak pakai baju, ya, tidak pakai sendal, ya, hurlan, dan belum disunat. Lupa saya udah disunat, balik lagi itunya nanti. jadi besok kita tuh dikumpulkan oleh Allah SWT, ya, tidak pakai sendal, tidak pakai baju, belum disunat, kumpul laki-laki perempuan.
Qultu ya Rasulullah wa ya Rasul. Kemudian Aisyah bertanya, ar-rijalu wan nisa'u jami'an yang duru ba'dhum ila ba'din. Wa ya Rasulullah, itu kok dikumpulkan begitu, apakah nanti perempuan dan laki-laki itu kumpul semuanya itu tidak pakai baju, saling memandang satu dengan yang lainnya? Jadi besok seperti itu Pak, kita dikumpulkan belum sunat laki-laki perempuan kumpul di hadapan Allah. Ini muttafaq alaih ini. Qol Rasul menjelaskan, ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru asyadu min ayyamahum dzalik. Pada saat itu, wahai Aisyah, itu urusannya jauh lebih berat daripada hanya untuk saling memandang. Enggak sempat Pak, enggak sempat. Jadi nanti dikumpulkan sama orang cantik-cantik, enggak sempat mandang, udah ketakutan semua orang. Enggak urusan yang kayak gitu. Syahwat, nafsu itu sudah enggak diurusin, udah. Itu tadi, ada pocong aja larinya, ada kepirit-pirit. Apalagi nanti kalau dikumpulkan dalam keadaan yang sangat berat, gonjang ganjingnya, zalzalah yang sangat besar. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallam yaqul, inna ahwanu ahlad nar adaban yawmal qiyamah la rajulun tudau fi akhmasi qadamaihi jamrotani yahli minhuma dimahu. Diceritakan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dikatakan Rasulullah menceritakan, inna ahwanu ahlud nar, sesungguhnya azab yang paling ringan dari neraka ini, dari api neraka itu, yaumal qiyamah, pada hari kiamat itu, la rajulun tudau fi ahmasi, diletakkan apa namanya itu, api neraka, fi ahmas, di telapak kakinya, qadamaihi, di telapak kakinya, jamrotani, kedua telapak kakinya, yahli minhuma, mendidih dari keduanya itu, dimauhu, jadi otaknya mendidih. Jadi kalau kata Rasulullah, yang paling ringan, azab yang paling ringan, ini yang paling ringan ini, itu diletakkan kaki di api neraka, itu dimahnya, apa namanya, otaknya itu mendidih, otaknya mendidih, saking panasnya api neraka. Jadi kalau api yang ada sekarang di dunia itu belum apa-apanya, itu hanya asapnya, asap neraka. Itu kalau diletakkan plek gitu, langsung mendidih otaknya. Kalau mati sih nggak apa-apa, lalu nggak mati, sadar. Apa bisa Pak? Ya bisa, namanya Allah itu. Allah itu maha menciptakan. Diciptakan, diletakkan kakinya di neraka, di api neraka, otaknya mendidih. Tapi sadar, semua saraf-sarafnya itu bekerja. Itu nanti di yaumul qiyamah itu yang paling ringan, Masya Allah. Maka dikatakan, kalau Rasulullah mengatakan, kalau kalian ngerti apa yang aku tahu, kalian pasti akan menangis daripada tertawa setiap saat. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallam qol, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah mengasihi keduanya,
Anna Rasulullah SAW qol, Rasulullah SAW menceritakan, yakumun nas lirabbil alamin. Nanti kelak orang itu akan berkumpul, berdiri ya, untuk Robnya, Rabbil alamin, hatta yahiba ahaduhum fi raskhihi ila ansafi udunaihi. Nanti di yaumul qiyamah orang itu menghadap Allah, baris menghadap Allah, itu berdiri antri. Ya. Jadi apa namanya itu, gambaran kecilnya itu ketika kita itu di Padang Arafah gitu ya. Padang Arafah itu Masya Allah Pak ya, bukan sekarang, bukan yang corona sekarang, tapi yang dulu-dulu itu 3 juta lebih orang kumpul di satu tempat yang sama ya. Jadi kalau hilang ya sudah hilang itu, makanya ada gelang-gelang itu untuk mencari orang yang hilang itu. Jadi di sana nanti ya, kata Rasulullah SAW, dikumpulkan orang di yaumul qiyamah itu nanti keringatnya itu menggenang separas dengan udunaihi, dengan apa, telinganya. Jadi kita berjalan di antara keringat yang berkumpul menggenang itu. Masya Allah. Alhamdulillah, ini barangkali malam ini yang bisa sampaikan. Mohon maaf kepada para kiai, para usatid yang datang. Alhamdulillah, barakallah, mudah-mudahan memberkahi Allah kepada kita semua, dan masjid ini menjadi berkah atas kedatangan panjenengan semua. Mudah-mudahan jamaahnya makin banyak, makin khusyuk salatnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.